Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar agan semua? Semoga selalu baik, serta dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini, saya ingin mengajak Anda melihat sebuah masalah yang dekat dengan kita semua, yang sering kita lihat di berita, bahkan di lingkungan sekitar kita. Masalah ini bukan hanya sekadar berita kriminal, tapi sebuah luka yang menganga, yang perlahan tapi pasti, merobek kain tenun persatuan bangsa kita. Mungkin kita berpikir, itu cuma masalah remaja. Tapi, mari kita telisik lebih dalam. Awalnya seringkali sangat sepele. Hanya karena saling tatap di jalan, saling geber motor, atau berbalas komentar yang menghina di media sosial. Tapi, dari sinilah api amarah tersulut. Kata-kata di dunia maya berubah menjadi senjata tajam di dunia nyata, merenggut nyawa dan masa depan para putra bangsa. Mengapa mereka melakukan ini? Mengapa mereka memilih jalan kekerasan? Jawabannya ada pada masa-masa paling rapuh dalam hidup mereka, masa remaja. Di fase ini, mereka mencari jati diri. Sayangnya, banyak yang salah arah, terjebak dalam solidaritas palsu dari sebuah geng. Mereka merasa kuat, diakui, dan berani saat melakukan kekerasan, tanpa menyadari bahwa ini adalah jalan yang keliru. Di balik setiap kenakalan, seringkali ada cerita keluarga yang tidak harmonis. Mungkin orang tua terlalu sibuk, terlalu otoriter, atau justru terlalu memanjakan. Akibatnya, anak merasa tidak didengar dan tidak memiliki tempat yang aman di rumah. Akhirnya, mereka mencari rumah lain di jalanan, di mana mereka merasa diterima dan dihargai. Ironisnya, lewat jalur kekerasan. Masalah ini bukan hanya milik mereka yang terlibat. Tawuran ini merobek tenun kebersamaan bangsa kita. Setiap perkelahian antar kelompok, antar sekolah, atau antar geng menciptakan benih kebencian dan perpecahan. Bukankah kita diajarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika? Tawuran adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai itu. Jadi, bagaimana kita menyembuhkan luka ini? Jawabannya bukan hanya pada penegakan hukum. Kita semua punya peran. Keluarga harus kembali menjadi benteng moral. Komunitas harus menyediakan ruang-ruang positif agar energi remaja tersalurkan dengan baik. Dan sekolah harus menjadi tempat di mana nilai-nilai persatuan dan empati ditanamkan. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi, merajut kembali kebersamaan yang terkoyak. Pada akhirnya, tantangan tawuran adalah tantangan bagi kita semua. Ini adalah panggilan untuk bertindak, untuk melindungi anak-anak kita, dan untuk membangun kembali pondasi bangsa yang kokoh. Mari kita pastikan bahwa generasi penerus kita tumbuh menjadi pribadi yang berharga, yang memahami arti persatuan, dan yang mampu merajut masa depan yang lebih baik. Sebelum saya mengakhiri cerita ini, saya ingin menutupnya dengan sebuah kutipan yang sangat relevan. Seperti yang dikatakan kakek Albert Einstein, yang terpenting bukanlah menjadi orang sukses, melainkan menjadi orang yang bernilai. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang bernilai, yang peduli, dan yang menciptakan ruang aman bagi generasi muda kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, merdeka, dan terima kasih.